Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Selamat datang Sugeng Rawo. Tentu saja dalam cerita rakyat, berita rakyat, amalan rakyat di Nusantara ini. Tentu saja kami kemas dalam sebuah berita informasi yang menarik agar bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semua, dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Pastikan bahwa kita saat ini berada dalam rumah. Tentu saja, ini adalah sebuah renungan yang sangat dalam bagi kita semua. Kenapa? Kali ini dunia digegerkan oleh sebuah makhluk kecil yang bernama virus, yang disebut dengan COVID-19 atau COVID-19, yang lebih familiar disebut dengan Corona. Ketika manusia berada di tengah kesombongan oleh jabatan, oleh harta, oleh semua yang dia cita-citakan terwujud, saat dia mempunyai banyak uang, dia bisa membeli apa yang dia beli. Dia bisa pergi terbang kemana negara yang ia sukai. Apabila dia seorang muslim, bahkan dia bisa berumroh berkali-kali. Ketika dia seorang politisi, dia selalu menganggap enteng dunia ini, cukup dengan uang nanti kita bisa terpilih. Realita dan fakta 10 tahun terakhir adalah demikian. Tapi tanpa disadari oleh semua manusia, 3 tahun berganti tahun, bulan berganti bulan, pasti tahun 2020 terjadi sebuah bencana internasional dengan virus corona. Terjadi di negeri Cina, di kota Wuhan, sampai akhirnya menyebar seluruh dunia dan termasuk di Indonesia. Ada sebuah pertanyaan yang ringan untuk kita semua merenung. Ada yang berbicara uang segala-galanya. Cobalah sekarang, Anda untuk mendapatkan masker saja susah. Anda untuk bertemu dengan keluarga Anda di daerah mana saja susah. Bahkan Anda ingin pulang ke suatu daerah, jika Anda diam di ibu kota di DKI Jakarta, mau pulang ke Palembang, Anda harus diisolasi dengan 2 minggu atau 14 hari bahkan lebih. Sekarang uang apa bisa menentukan segala-galanya? Ketika virus corona memasuki atau terkena dampaknya seorang menteri, apakah dia bisa menolak? Dampaknya terkena di seorang wakil bupati, apakah dia bisa menolak? Terkena lagi kepada kepala rumah sakit, apakah dia menolak? Lantar pertanyaan, corona pun tidak bisa orang menolaknya, apalagi ajal. Ketentuan Allah tentu saja sudah dikatakan oleh Allah, sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar janji. Hanya kita saja terkadang tidak sadar bahwa kekuasaan Allah lah, diberikannya siang dan malam, adalah sebuah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun terkadang kita masih selalu menganggap sesuatu di dunia ini adalah uang segala-galanya. Hari ini Anda menumpuk uang di mana-mana, semua bank sudah tutup. Hanya bank BCA yang masih terbuka. Tidak menutup kemungkinan dalam 1 atau 2 hari ini tutup. Pertanyaannya, mau bawa kemana uang kita? Selain bertawakal kepada Allah, la hawla wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya manusia, hanya bersandar kepada Allah. Kesombongan akan hancur oleh Allah dengan sekejap mata. Barangkali kita bisa melihat ketika kawan-kawan ormas kita berada di mana-mana untuk menstop hiburan malam, diskotik dan lain sebagainya, menutup hotel, semua memandang. Bahkan siapa yang hebat bisa mengelabui para oknum pejabat agar bisa tetap buka. Tapi hari ini
Tidak di stop, mereka stop sendiri. Tidak ada pengunjung sama sekali. Inilah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih meragukan takdir Allah, qada dan qadar? Tentu saja saat ini kita merenung, bersujud kepada Allah di rumah saja, dengan mentaati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, dan taati pemerintah kita. Salah satu jika kita taat, yang tertinggi adalah presiden, gubernur, bupati, kepala desa, dan yang paling terendah adalah arjaul qaulanisa, pemimpin rumah tangga adalah suami. Sebab itu perhatikan dan dengarkan arahan pemerintah untuk berdiam diri di rumah saja, karena bencana ini adalah bencana internasional. Tentu saja jangan dianggap remeh, jangan dianggap main-main, karena sesungguhnya ini adalah teguran untuk kita semua. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Introspeksi diri kita sendiri. Barangkali ada suatu kesombongan yang tersembunyi selama ini. Kita semua mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali ke jalan yang benar, untuk menghargai suatu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan logika yang kita andalkan sebagai unsur dunia. Terima kasih. Kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah dan hilaf adalah lidah dan kehilapan kami sendiri. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sahabat akad dimanapun Anda berada, tentu saja jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan bagikan berita ini agar bermanfaat untuk yang lain, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tahu berita-berita yang selanjutnya.